Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa syara'a lana sunnata khalilihi Ibrahim alladzi naharabnahu habibahul halim bala'an min rabbihi fafadahu bizibhin nadhim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin akhlasul muddahin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang berbahagia Ketua DKM Masjid Muhajirin serta jajarannya, yang berbahagia Ketua Panitia Idul Kurban 1441 Hijriah beserta jajarannya, yang berbahagia Ketua RW 13 beserta jajarannya, para Ketua RT, para tokoh, para ustaz, para ulama, para sepuh, bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin jamaah Idul Kurban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengiringi Idul Kurban kali ini, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah Idul Kurban tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan 31 Juli 2020 di halaman Masjid Muhajirin yang kita kebanggakan. Salat serta salam semoga juga terlimpah kepada junjungan alam, panutan insan, tauladan umat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Semoga juga terlimpah kepada kita sekalian selaku pengikutnya yang tetap setia, menteladani sikap dan perilaku beliau serta menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukumnya yang tertinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, entah sudah berapa kali kita melaksanakan kurban, baik atas nama pribadi atau atas nama keluarga, tapi pernahkah kita mengambil pelajaran dari kurban yang kita lakukan itu, atau dia berlalu begitu saja, hanya sekedar rutinitas, bahkan hanya formalitas belaka? Tentu sungguh merugi. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang melaksanakan sholat yang wajib, yang sunnah, tidak mendapatkan pahala sholat. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan pahala puasa. Kamin qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar wal hamya.
Wa kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan sholat tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya letih dan ngantuk. Dan berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah saum tidak mendapatkan pahala saum kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Begitu juga ibadah kurban. Kalau hanya sekedar rutinitas dan hanya sekedar formalitas saja, agar mendapatkan kesan kita sebagai orang yang dermawan dan mampu, maka akan sia-sia ibadah kurban itu. Kata Syekh Muhammad Abdu dalam kitab Tafsir Al-Manar, kata beliau, sesungguhnya pada setiap ibadah apapun ada hikmah, ada ilmu, ada pelajaran yang kita bisa petik. Kata beliau, wa ammal hikmatu fi kulli syai'in ma'rifatu sirrihi wa faidatihi wal muradu biha asrarul ahkamid diniyah wa syara'i wa maqasidiha. Ketahuilah bahwa pada segala sesuatu, wa mayu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilmu atau hikmah atau pelajaran kepada orang yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang telah mendapatkan pelajaran dari ilmu atau hikmah dari ibadah yang dilakukan, maka sungguh dia adalah orang yang sangat beruntung. Dan tidak akan pernah orang itu merenungkan hikmah atau ilmu atau pelajaran dalam ibadah kecuali dia adalah orang yang disebut sebagai ulul albab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan apa kira-kira pelajaran yang kita bisa dapatkan dari peristiwa kurban Nabi Ibrahim AS beserta putranya Ismail AS? Kata beliau, ada 3. Yang pertama adalah kebulatan tekad Nabi Ibrahim AS di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesungguhan, ketulusan, dan keikhlasan, sekalipun dia harus menyembelih anak kandungnya sendiri. Yang kedua, kata beliau, kesediaan Ismail alaihissalam untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, penuh ketulusan dan keikhlasan, sekalipun dia harus disembelih oleh anak ayah kandungnya sendiri. Dan yang ketiga, keyakinan bahwa kalau keduanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, tulus dan ikhlas, Allah pasti akan memberikan kebaikan kepadanya, kemaslahatan kepada keduanya, berupa kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Dari mana kita tahu mengenai 3 perkara ini? Allah ceritakan dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 108.
Saya akan bacakan tafsirnya, tafsir Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran. Kitab tafsir yang sangat terkenal, yang sering mengupas kisah-kisah para nabi terdahulu. Kata Imam Al-Qurtubi menafsirkan surat As-Saffat tadi, sebelum prosesi penyembelihan itu ada dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Kata Ismail alaihissalam kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sebelum engkau menyembelih diriku, aku mohon kepadamu, ambillah seutas tali, kemudian ikatlah tubuhku kuat-kuat hingga erat, agar ketika engkau menyembelih diriku, tubuhku tidak terguncang yang membuat dirimu ragu. Wahai ayahku, sebelum engkau menyembelih diriku, singkaplah kain gamismu itu, naikkan lengan bajumu itu, agar ketika kau menyembelih diriku, darahku tidak memancar kepada pakaianmu, yang apabila kau kembali ke rumah, jika ibuku menyaksikan darahku, tentu dia akan sedih, bahkan menangis. Wahai ayahku, sebelum engkau menyembelih diriku, asahlah pisau yang akan engkau gunakan hingga sangat tajam, agar ketika engkau menyembelih diriku, aku tidak merasakan sakit yang membuat engkau sedih. Wahai ayahku, sebelum engkau menyembelih diriku, ambillah selembar kain, tutupkanlah ke wajahku, agar jika aku terasa sakit dan aku menangis, air mataku tidak tampak oleh dirimu, yang membuat engkau haru, ragu, dan sedih. Wahai ayahku, setelah semuanya selesai, aku mohon kepadamu, sampaikan salamku kepada ibuku, katakan kepadanya bahwa aku sangat menyayanginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah pelajaran, atau diantara pelajaran kita bisa petik dari peristiwa Idul Kurban, baik untuk diri kita, keluarga, masyarakat, atau bangsa. Semangat berkorban itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam juga diwarisi atau telah diwarisi oleh para pejuang, para pahlawan, para ajengan, para kiai, para ulama, para orang-orang soleh di dalam memerdekakan bangsa dan negeri ini dari para penjajah yang malang melintang di negeri tercinta ini. Mereka berkorban dengan memutar otak, memeras keringat, membanting tulang, mengucurkan dana, mengalirkan darah, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi merdekanya negeri tercinta yang berlandaskan ideologi dan falsafah yang bernuansa Islami, yang sebentar lagi kita akan rayakan kemerdekaannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, berganti zaman, bertukar pimpinan, ternyata masih ada sekelompok orang yang punya hasrat,
untuk merubah falsafah bangsa itu dengan ideologi lain. Masih ada segolongan orang yang ingin mengganti falsafah yang bernuansa Islami itu dengan falsafah yang jauh dari nilai Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang coba-coba atau berusaha untuk mengganti atau mencari ideologi lain selain Islam, maka akan tertolaklah seluruh amal ibadahnya, dan kelak dia menjadi orang yang paling merugi di akhirat kelak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena kaum muslimin punya keyakinan kebahagiaan, kesuksesan, kemakmuran bangsa hanya dapat dicapai kalau ia konsisten melaksanakan al-Islam, seperti diterangkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Kata beliau, "Ma yuslihu akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha." Tidak akan berhasil, tidak akan sukses, tidak akan beruntung umat Islam di akhir zaman kecuali dia mengikuti amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabat. Kata Rasulullah, "Khairul quruni qarni, summa ladina yunahum, summa ladina yunahum." Sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa, sebaik-baik era ada di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "La yarfa'u hatta yuraji'u dinahum." Orang Islam, kaum muslimin, umat Islam tidak akan sampai pada derajat yang tinggi kecuali dia kembali melaksanakan agamanya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan berbahagia ini, kami ingin mengajak kepada semua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah, zat yang membolak-balikkan hati, memberikan petunjuk dan hidayah serta taufik pada orang-orang yang punya hasrat untuk merubah ideologi yang bernuansa Islam itu kembali ke jalan yang benar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin negeri ini, seperti halnya Allah telah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan 5.000 malaikat dan hujan rahmat ketika terjadi perang Badar. Seperti halnya Allah telah memberikan pertolongan kepada Tariq bin Ziyad ketika merebut Andalusia atau Spanyol dan mengislamkan seluruh penduduk Spanyol. Seperti halnya Allah telah memberikan pertolongan kepada Salahuddin Al-Ayyubi yang telah merebut bumi Palestina pada perang salib yang kedua. Seperti halnya Allah telah memberikan pertolongan kepada Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, yang telah mengembalikan Masjid Hagia Sophia untuk digunakan kembali sebagai tempat melaksanakan ibadah salat bagi seluruh kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin di negeri ini dijauhkan dari segala macam bentuk penjajahan, baik penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, penjajahan hukum, dan penjajahan politik, serta berbagai macam bentuk penjajahan lainnya. Karena kita meyakini
bangsa yang merdeka adalah bangsa yang bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kata Rasulullah, al-hurriyatu tamamul ubudiyah. Kemerdekaan itu adalah sarana untuk bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Kalau tidak merdeka, tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Wal haqiqatul ubudiyah tamamul hurriyah. Karena hakikat ibadah itu sebenarnya adalah kemerdekaan yang sempurna atau kemerdekaan yang sejati. Hanya dengan Islamlah bangsa ini akan jaya, seperti Allah terangkan dalam surat Al-A'raf ayat 86. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Dan kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti akan Allah turunkan, akan Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan pintu keberkahan dari dasar bumi. Tidakkah kita menginginkan itu semua sebagai umat Islam? Karena kita telah memilih agama Islam ini sebagai agama kita, maka tidak ada cara lain kecuali melaksanakan Islam dengan sepenuh-penuhnya dan sulas-sulasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita sama-sama tutup khutbah Idul Kurban ini dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa radallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahma nabiyyin bijahika khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Allahumma ij'alna jam'ana jam'an marhuma fataffarruqna min ba'di tafarruqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fattaqtum wa lafu minkum billahi sabril haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.